Asmita, tetangga sekaligus saudaraku, menelponku di suatu siang. "Nat, nanti malam pergi ke kondangan denganku yuk. Tapi aku bisanya jam 8 atau jam 9 malam." Ya, hari ini salah satu teman akrab kami, rumahnya masih satu RW, menikah. Di surat undangan tertera ada pentas musik sebagai hiburan dan grup dangdutnya si Madubala yang mereka sewa untuk memeriahkan acara pernikahan itu. Aku sama sekali tidak tertarik dengan hiburan musik dangdut itu. Jadi, aku berencana menghadiri kondangannya sore hari saja atau siang. Karena kalau malam pasti sudah penuh sesak dengan para undangan yang hadir, pun dengan warga setempat yang tidak mau melewatkan aksi panggung si biduan dangdut tersohor Madubala yang akan dimulai sekitar jam 8 malam. "Malam banget sih As, sorean aja, malam ngantuk," balasku. "Gak bisa Nat, aku harus nunggu suamiku pulang dari kerja dulu." "Please ya Nat." "Oke, dadah. Nanti aku jemput. Kamu siap-siap jam 8. Telepon dimatikan. Aku hanya menghela nafas pelan. Mau tidak mau, akhirnya aku harus berangkat ke kondangan jam 8 nanti. Seingatku, Asmita dulu juga seorang biduan dangdut. Dia sering manggung kesana kemari. Tapi entahlah, apa dulu dia gabung di grup Madubala atau di grup yang lain. Aku kurang tahu, karena aku memang tidak tertarik dengan ranah ini. Tapi kemudian Asmita berhenti menjadi biduan dangdut dan memutuskan menikah. Heran juga, karena menjadi biduan dangdut adalah cita-cita dan impiannya sejak kecil. Tapi sekarang, saat dia mulai naik daun, tiba-tiba berhenti begitu saja. Aneh bukan? Dan menikah dia jadikan alasan untuk berhenti menyanyi dangdut. Setengah 9 malam, aku dan Asmita pergi ke kondangan itu. Seperti yang kuduga, banyak orang berdesak-desakan di acara itu untuk melihat biduan kegemaran mereka, Madubala. By the way guys, panggung pentas dangdutnya itu berhadapan dengan tenda hajatan yang terbuka. Tendanya tanpa sekat dan pintu. Jadi para undangan juga kedua mempelai yang berada di dalam tenda itu bisa ikut melihat aksi para biduan dangdut yang menyanyi di panggung. Kami duduk berempat di kursi undangan. Aku, Asmita, dan dua teman pria kami, sebut saja namanya Arjun dan Raj. Boh, pohainya, celetuk si Arjun sambil menatap nyalang kepada Madubala yang tengah bergoyang di atas panggung dengan balutan gaun ketat, memperlihatkan lekukan bodi sintalnya. Sesekali Arjun menjilat bibirnya sendiri dan menelan ludah. "Heh Arjun, belum insaf juga kamu," celetuk si Raj sambil mencitak kepala Arjun. "Wah, sungguh tak bisa insaf aku." Karena tubuh si Madubala menggairahkan. Walau harganya mahal, tapi servisnya bikin ingin lagi dan lagi men. Sudah kecanduan. Rasanya lain dengan cewek manapun, jawab si Arjun sambil pandangannya tak lepas dari Madubala. "Ingat bro, istrimu lagi kerja jadi babu di Taiwan. Kamu di sini malah main gila dengan penyanyi dangdut. Parah kamu," kata Raj geleng-geleng. Aku dan Asmita hanya menimpali, "Raj, pinjem duit dong buat saweran sekaligus booking si ayangku Madubala nih. Udah gak tahan nih, ingin ahem-ahem dengan si Bahenol. Minggu depan istriku kirim duit, nanti ku bayar deh," kata Arjun sambil memohon kepada Raj, yang merupakan pengusaha muda itu. "Heh songong, utangmu yang sebulan lalu aja belum kamu bayar, kok mau pinjam lagi?" Gak ada, timpal si Raj. "Kalian ini kesini mau ribut apa mau menghadiri kondangan sih?"
kata Asmita yang mulai merasa jengkel dengan suara ribut kedua teman kami itu. Sementara aku dari tadi hanya menyibukkan diri untuk mencicipi aneka kue yang terhidang. Udah, ribut aja gak apa-apa, aku temeni sambil makan, kataku sambil terus mengunyah. Kena penyakit tahu rasa kamu Arjun, kata Asmita. Oh iya, As, kamu dulu adalah salah satu anggota grup dangdut Madubala kan? Kamu open BO juga kan? Tanpa basa-basi si Arjun memberondong Asmita dengan pernyataan ngawurnya. Apaan? Aku hanya melakukan dengan pacarku saja, yang sekarang jadi suamiku itu, jawabnya sewot, kemudian memalingkan mukanya menuju panggung. Tetapi ada yang aneh di sini. Kulihat Asmita seperti kaget dan terbelalak menatap panggung itu. Dia kemudian tak fokus lagi dengan obrolan kami. Pandangannya seperti memaku, terhipnotis ke arah panggung. Sambil mengunyah, aku menoleh ke arah panggung, ingin mengetahui ada apa di panggung itu, sehingga sukses membuat Asmita seperti ketakutan. Lalu aku beralih menatap Asmita. Cantik ya As, wanita bersanggul melati itu. Seketika itu Asmita menatapku terbata. Mulutnya menganga seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi tak mampu. Aku hanya tersenyum. Di panggung itu, tepat di samping Madubala bernyanyi, ada sosok seorang nyai sedang menari memakai kemben dan jarik. Seutas selendang putih dia mainkan gemulai dengan kedua tangan lentiknya. Senyumannya manis, tersungging dengan bibir merah ranum terpoles indah. Rambutnya hitam legam disanggul, dengan rangkaian bunga melati sebagai mahkotanya. Aku kembali menatap sosok nyai itu. Tak lama kemudian, nyai itu menyusup ke dalam tubuh Madubala. Dan seketika itu, si Madubala menjadi lebih liar berjoget, diiringi musik dangdut koplo yang hingar-bingar. Sementara di pinggir panggung sudah ada beberapa pemuda yang mulai meminum minuman keras. Senyum Madubala merekah indah kepada para penonton, sama seperti senyuman nyai bersanggul melati tadi. Gerakannya mengundang syahwat dan tatapan mata Madubala menjadi tajam, namun kosong. Tubuhnya juga bersinar seperti yang sudah-sudah, memukau di hadapan para penggemarnya. Pulang yuk Nat, gerah nih, semakin banyak orang-orang, kata Asmita sambil bangkit berdiri. Mau kemana? Belum disuruh makan nasi sama yang punya hajatan, jawabku. Udah nanti kamu mau makan apa? Ku traktir. Sekarang ku mohon, ayo pulang Nat, kata Asmita sambil menarik tanganku. Dia kemudian menyeretku untuk berpamitan kepada yang punya hajat sambil setor amplop, lalu mengajakku kabur begitu saja. Si Arjun dan Raj memanggil-manggil kami, tapi Asmita sudah cepat-cepat menaiki sepedanya dan membawaku pergi dari sana. Jadi bener As, kamu dulu adalah salah satu anggota grupnya Madubala. Terus, kenapa kamu keluar dari grup itu? Kataku sesampainya di rumah Asmita. Jadi, Madubala itu selain jadi biduan, juga pelacur ya As. Buktinya si Arjun pernah membayarnya. Dia pakai susuk kan? Yang kulihat dia tuh pakai susuk, iya kan? As jawab. Asmita hanya diam saja, duduk di sofa sambil menyandarkan kepalanya. Matanya terpenjam dan serta-merta jari tangannya memijit dahinya pelan. Aku bengong menatap Asmita, menunggu jawabannya. Nat, jadi kamu juga melihat Nyai Laksmi? Aku mengernyitkan kening. Siapa itu? Itu sosok berbahaya, Nat. Nyai bersanggul melati itu. Setiap dia merasuki tubuh wanita yang mempunyai susuk Nyai Laksmi, sosok ini selalu mengambil energi lawan jenis
dengan cara mengawini pria yang baik, jujur, dan soleh. Hah? Masa sih? Maksudmu lelaki berjiwa bersih gitu? Oh, jadi kamu ada hubungannya juga As dengan sosok jin wanita bersanggul melati itu. Dulu di rumah bapakku ada seorang tukang kebun yang baru bekerja. Dia pemuda baik, jujur, sopan dan berbakti, bernama Sadewa. Sadewa? Yang mana? Aku tidak pernah melihat ada pegawai bapakmu yang muda. Yang aku tahu, hanya ada Pak D tua bersama Sayuto itu kan, sebagai pegawai bapakmu. Shh, Nat, dia mati.